Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Jadi kan banyak dari kalian yang nanya, kenapa sih Ray Jensen Radio Podcast itu jarang banget ngundang chef-chef dari hotel, semuanya dari restoran katanya. Sebenarnya nggak begitu sih, tapi for you guys, we listen to you. Jadi episode kita kali ini kita akan ngomongin just that. Temen gua, Chef Danny Boy Gunawan, dia adalah eksekutif chef di hotel. Pengalamannya dari dalam negeri sampai luar negeri, itu sudah dia lalui semuanya, udah banyak banget. Dan khusus episode kali ini kita akan ngomongin hal yang sedikit kontroversial, khususnya buat pekerja-pekerja di hotel. So stay tune. Oke, yang belum subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, please subscribe di YouTube channel kita, like the video if you like it. Dan juga gue minta tolong banget untuk spread the words. Kalau kalian suka konten seperti ini, kasih tahu teman-teman kalian. Karena itu adalah satu-satunya cara supaya channel ini bisa grow. Sama kayak restoran, dari mouth to mouth. Hope this episode can inspire and entertain you. Jangan lupa kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Without further ado, please welcome Chef Danny Boy Gunawan. Enjoy the show. Netralnya teh. Gue selalu kembung banget kalau minum kopi. Selalu, kecuali yang itu, apa? Cold brew. Enggak, luwak white coffee. Enak sih emang itu. Enak. Gue nyetoknya itu. Kalau gue yang creamy latte, karena gue kan nggak mau gulanya nyampur. Oke. Jadi selalu gue nggak pakai gulanya. Nah, itu doang. Gue mau nanya satu nih. Danny Boy itu nama asli lu bukan sih? Danny Boy nama asli gue. Jadi sejarahnya dikit ya, dikit doang. Jadi dulu pas gue lahir, itu ada lagu yang hits, tapi dia nulisnya Danny. Iya, Red Hot Chili Peppers pokoknya. Bukan. Oh bukan. Bukan. Jadi dia nulisnya Danny, D-A-N-N-Y. Oke. Danny Boy. Iya. Nah waktu saat itu dia lagi hits gitu. Oh Danny Boy, yes. I love you so gitu. Iya. Itu. Oh lu dinamain itu. Jadi waktu lagunya booming, bokap gue suka banget. Jadi gue dinamain Danny Boy. Oke. Cuman spellingnya beda. Antara A sama E kan. Oke. Welcome to the show. Thank you. Chef Danny Boy. Terima kasih. Eksekutif chef dari Hotel Mercure nih. Nih requestan kalian semua ya yang suruh ngundang chef hotel. Gue langsung datengin. Kita mau ngomongin apa nih? Awal mula dulu deh, Chef. Sekolah masak di mana? Oke, jadi gue berawal itu dulu sekolah masak di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. NHI. Asing ya. Ya NHI. Jadi NHI itu tahun 70-an tuh namanya National Hotel Institute. Karena mereka ada kerjasama sama pemerintah Swiss atau pariwisata government di Swiss di sana. Jadi masih ada dosen dari sana, masih ada pertukaran mahasiswa gitu. Baru seiring berjalannya waktu dia berubah jadi Sekolah Tinggi Pariwisata. Pada waktu, lu tahun berapa sih? Bukan bikin lu berasa tua ya? Tapi waktu sekolah tuh tahun berapa? Tahun 2000 gue, angkatan milenium. Oke. Pada waktu itu belajarnya masakan apa? Style pasti beda banget dong sama yang sekarang sudah di pasaran gitu. Betul. Jadi kalau di STP Bandung atau di NHI, kurikulum atau mata pelajaran, mata kuliah lah ya dibilangnya. Mata kuliahnya itu kita udah set. Bukan kita yang pilih, bukan kita yang nentuin. Jadi setiap semester tuh udah set. Kita bakal dapat apa aja, berapa SKS. Nanti kalau ada yang failed baru ngulang. Nah yang dipelajarin itu kalau untuk di kitchennya itu hampir semua aspek. Jadi dari menu engineering, menu costing, bahasa Prancis untuk penulisan menu. Oke. Oh pada masih zaman itu ya? Iya. Ya dulu kan biar keren apa-apa di Prancis ini. Pada zamannya kita harus belajar gitu. Sampai dari sisi finance juga food cost. Dapat semua. Cara ngitung food cost, labor cost, yang berhubungan dengan menentukan discosting. Terus sempat ada juga kalori.
Oh, kebagian. sekarang justru banyak yang mulai pakai begitu kan kalau Iya. catering sehat atau apa Betul, gitu. Iya, betul. Kalau recounting gitu ya. Oh, dapat juga. Dapat juga ada. Jadi dia itu waktu itu mata kuliahnya bareng kalau nggak salah sama hygiene and sanitation. Oh, itu ya udah pasti lah Iya, harus jadi bersih. Satu subjek lah dibilangnya. Yang membedakan NHI sama sekolah-sekolah masak lain kan sering banget tuh kayak lo kalau mau sekolah masak NHI dan jebolan-jebolan NHI ya kayak lu Maxi Ya. ya kan terus salah satu chef favorit gua Chef Felix Sinatra Ya. itu Ya. juga Chef Philip kan ya. jadi eksekutif chef di Hotel Tentrem gitu. Malahan lu bertiga satu angkatan katanya Sekelas. iya apa yang membedakan dari kacamata lu ya Iya. membedakan sama sekolah-sekolah yang lain yang ada di Indo? Jadi kalau untuk di STP Bandung atau mungkin STP Bali juga sama ya. Dia itu program studinya bukan perhotelan. Jadi jurusannya perhotelan. Iya. Nanti di bawahnya program studi itu ada seperti beberapa divisi di hotel. Oke. Jadi kalau untuk F&B service dia manajemen tata hidangan dibilangnya. Nah kalau gua itu manajemen tata boga. Oke. Bahasa kerennya itu food production management. Food production, ya belajar masak gitu. Iya. Dan embel-embelnya yang tadi. Dan embel-embelnya. Nah, bedanya di sini kalau misalnya sekolah atau university pada umumnya yang perhotelan itu dia hanya perhotelan atau pariwisata kan. Oke. Nah, kalau ini specifically kita food production management. Lebih fokus. Lebih fokus dan lebih banyak prakteknya. Oke. Jadi sistem perkuliahan kita tuh gini, satu angkatan tuh cuma 2 kelas. Nah. Kelas A dan kelas B. Isinya tuh cuma sekitar 20-22 orang lah. Oke. Jadi teman-temannya tuh lu lagi lah. Nah, kalau misalnya kelas A itu kebagian praktek, one full week, kelas B-nya itu dia bagian teori. Jadi at the end of week teori, kita akan belajar menu yang akan kita running the whole next week. Which is cycle itu. Jadi setiap hari lunch dinner dengan semua menu yang berbeda dari Senin sampai Jumat. Yeah. Biasanya tuh dulu hari Sabtunya ice carving. Ice carving? Ice carving. Okay. Iya sekarang pun kayak kalau lagi acara besar atau kondangan ya ice carving masih tetap masih sih ada dikit. aja ya. Masih ada aja. Masih ada. Gitu, ya. Masih ada. Nah di apa yang gue mau tanya tuh Chef. Lu itu pernah gak kerja di restoran? Apa langsung hotel? Pernah. Pernah kerja di restoran. Tapi kenapa stay di hotel? Selain gaji ya. Tapi jangan salah loh. Restoran tempat gua kerja itu mungkin the highest payment and benefit in my whole career. What? Yes. Gila. Depend on the owner. Jadi dulu PT-nya itu legenda kuliner. Kalau lu sering lihat ada di Ranch Market gitu, JJ Royal and so on. Oh JJ Royal, itu pegang. Itu di mana-mana dulu. Dulu sempat lumayan booming sih, sampai ada 3 outlet. Tapi sekarang yang masih existing itu masih yang di Brasserie, yang di Lotte. Nah terus kalau balik hotel lagi. Emang dasarnya anak hotel ya, passionnya. Maksudnya passionnya di sana. Jadi gue pernah coba jadi pelaut. Ngapal tapi bukan kapal pesiar, oil tanker. Oke. Gue pernah. Itu bukannya kayak berat banget kan? Parah sih. Jadi situ parah. Gimana coba ceritain? Jadi gue lulus kuliah, ada tawaran. Menurut gue dulu tuh dari lulus kuliah gue pengen punya duit banyak. Yang paling cepet gimana selain ngepet. Iya. Dan yang gue dengar tuh kalau di kapal duitnya gede. Betul. Bayarannya pakai dolar. Akhirnya ya udahlah gue putusin. Cuman yang masuk tawaran pada saat itu bukan kapal pesiar, kapal pesiar. Ada sih pesiar. Cuman ya kayak trainingnya banyak, terus selektifnya juga banyak banget. Yang gue udah males sih dulu gitu. Yaudah ini aja deh yang gampang gue bilang. Jadi gue ngikut oil tanker company. Oke. Home base-nya itu dia di Singapura. Oke. Waktu dulu tahun 2003 kalau nggak salah. Terus gimana di sana? Supaya gua dan juga listener kita tuh bisa membayangkan kayak kerja di oil tanker tuh kayak bagaimana? Tanggung jawab lo apa?
tanggung jawab gue sebagai cook, galley cook waktu itu. Galley cook. Dibilangnya galley cook. Jadi gue itu bertanggung jawab untuk masak untuk perwiranya. Jadi kalau di kapal itu kayak strata sosialnya itu benar-benar dibedain. Oh gitu. Iya. Bos-bosnya gitu. Semi army. Jadi kalau kayak kapten, chief engineer, apa sih dibilangnya perwira 1, 2, 3 itu semuanya di tempat makan perwira. Nah kalau yang untuk kayak deck crew, engine gitu itu semuanya di tempat makannya khusus untuk kantin karyawan gitu. Nah lu dia? Gue boat. Karena krunya cuma 3. Hah? Krunya cuma 3. Masaknya buat berapa banyak orang? Masaknya waktu itu kalau buat gua, kru gua itu total 38 orang, itu udah termasuk banyak. Jadi muatannya itu dia sekitar 150.000 ton. Dan terus sekali ngapal lo berapa lama tuh? Tergantung. Kayak misalnya waktu itu gua ke Taiwan. Gua ke Taiwan itu perjalanannya 3 minggu. Terus loading discharging itu sekitar seminggu 10 hari. Sebulan udah? Iya balik lagi kan. Antar lagi. 1,5 bulan? 1,5 bulan sekali trip. Tergantung. Dan itu lu berapa lama? Gua hampir satu kontrak 10 bulan. 11 bulan 10 bulan. Harusnya sih 12 bulan. Cuman waktu itu ada kan ceritanya waktu itu perang. Antara Irak sama US kan. Iya. Ya invasi atau apapun itu ya pada zaman itu. Nah pas di bulan ke-10 tuh ada trip. Yang kita kapal gua pas kebagian itu harus ke Fujairah. Maksudnya masuk ke perairan. Jadi Fujairah itu salah satu state di Dubai, Uni Arab Emirates. Cuma untuk menuju ke sana harus ngelewatin Irak. Daerah berbahaya lah. Daerah konflik itu, dan itu kapal induk ini tuh udah berjejer di situ. Udah ngantri. Udah standby. Akhirnya gue putusin kan. Udah deh gue resign aja, gue balik. Terus kaptennya ngomong, you sure? Ya sure. Ini lu gajinya 3 kali lipat, kata dia gitu. Jadi kalau lewat daerah konflik, paymentnya itu ada hitungan khusus. Of course. Iya biasanya kan kalau di luar negeri guys, pengalaman gue ya, kalau misalnya lu kerja di mustinya lagi liburan nih, misalnya kerja di Natal, kerja di apa tahun baru, itu kan gajinya biasa di double. Betul, gitu kan. betul. Special occasion lah. Terus lu enjoy tuh kerja di kapal tanker gitu tuh? Jujur gak sih? Masak bertiga. Sibuknya gila banget sih pasti sih. Breakfast, lunch, dinner, sama kita cleaning galley. Inspectionnya itu lebih parah dari di darat ya. Kayak gimana? Jadi sampai kolong-kolong, terus kalau misalnya masuk port ke setiap negara, itu detail. Iya detail soalnya kan banget. Kayak apa? Kalau cerita zaman sekarang ya waktu kayak baru-baru tuh yang coronavirus ada kapal pesiar yang kayak betul, ini ternyata potensial ada infeksi di sini jadi nggak boleh kemana-mana gitu kan. Jadi biasanya mereka itu ada tim karantina pelabuhan yang naik. Dan itu kalau dibanding Hasap Inspektor gak ada apa-apanya sih. Iya karena itu kan dia langsung gitu tanggung jawab sama pelabuhan itu kan. Kalau kenapa-napa mereka yang kena. Iya. Gila, checklistnya gila, cleanlinessnya gila, terus belum checking produknya, expire dates. Itu dicek semua ya? Semua detail, all everything. Wow, luar biasa. Ya gak heran makanya lu juga pasti mengaplikasikan itu semua dong ke sekarang nih. Pasti sebisanya. sih, iya kan? sebisa mungkin, seini mungkin pasti. Nah kalau dibandingin sama kerja di restoran, kerja di hotel itu kan lebih, ya itunya harus detail tuh. Dari segi hygiene aja deh. Ya kan benar-benar ya emang ada nggak semua hotel di Indonesia khususnya dan di luar negeri juga sih kayak bersih semua HACCP tiap hari belum tentu juga tapi kan kalau yang benar mestinya begitu kan. Iya kan. Jadi kalau gue di hotel lamanya itu di Middle East. Di Middle East kebetulannya itu gue join international brand lah. Hyatt, Fairmont, Starwood, Marriott gitu. Kalau sekarang kan udah merger gitu. Jadi kalau dari hotel sendiri dia itu punya guidelines, dia punya brand standard audit. Nah
Itu setiap tergantung dari perusahaan. Biasanya kalau Marriott itu 1 tahun 4 kali. 3 kali self audit, 1 kali itu audit by auditor. This episode of the podcast is sponsored by Bara Steel. Attention all chefs. Do you have your own proper chef knife? Good quality chef knife itu sangat penting. Pisau tajam bisa mempercepat pekerjaan kita di dapur and improve our cutting skill. Jadi nggak mungkin motongnya tambah jago, tambah cepet. Kalau motong aja selalu pakai pisau yang tumpul. Serta yang paling penting, dengan belajar merawat chef knife, kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. At least itu kata chef gue dulu di sekolah masak. A good quality chef knife can last you a lifetime. Kalau kalian lagi nyari chef knife yang high quality, tahan lama, dan dengan harga yang terjangkau, check out Bara Steel. Bara Steel mengambil banyak inspirasi dari Japanese knife. Mereka punya beberapa macam bentuk pisau yang dapat meningkatkan pengalaman memotong Anda. Lebih dari itu, pisau kalian juga bisa di-engrave dengan nama kalian, atau juga nama bisnis kalian sebagai branding. So cool. Be a better chef with Bara Steel. Buat yang tertarik, langsung saja visit Instagram mereka di bara.steel. Spellingnya BARRA.STEEL. Dan khusus untuk pendengar Ray Jensen Radio Podcast, ada promo spesial. Gunakan promo code RJ Radio untuk mendapatkan diskon 10%. Kodenya RJ Radio, RJ RADIO, untuk mendapatkan special diskon 10%. Bara Steel, investasi dalam menghargai sebuah profesi. Eksternal dari luar. Nah, untuk di hotel hal-hal kayak gini tuh bener dijalanin. Jadi kalau gue selama di Middle East itu once in a month, kalau di sana tuh dibilangnya baladia gitu. Kalau di sini kayak apa, depkes gitu. Itu pasti datang. Oke. Buat ngecek semua, ngontrol dah tuh. Buat ngecek semuanya. Dan kalau misalnya waktu itu kejadian di hotel gue, waktu itu dulu gue di St. Regis di Doha. Jadi pas kebetulan ada satu expired label yang gak kecek. Hanya satu label doang. Iya. Itu satu outlet tutup, men. Gila. Satu outlet tutup. Disegel. Anjing. Serem banget. Disegel itu. One label. Cuma one label. Jadi dia kasih lihat, dia foto, gue dapet warning letter langsung on the spot. Gila. Waktu itu posisi lo apa sih? Gue senior sous chef. Jadi iya, lo kena juga dong udah jadi leader. Abis. Levelnya tuh sama kayak chef de cuisine lah. Iya. Senior sous chef, gue megang 3 outlet waktu itu. Disegel berapa hari? Sebulan setengah. Gue pikir cuma kayak berapa hari. Sebulan setengah. Jadi disegel bukan sekedar disegel ya. Jadi dia masang kayak triplek gitu di pintu masuk. My God. Langsung on the spot. Dan saat itu kan lu tahu, namanya kitchen dalamnya itu kan pasti masih ada ingredients, and so on kan busuk jadinya kalau orang gak bisa masuk. Iya, lebih parah lagi. Tahu gak gue ngapain? Jadi gue nyuruh anak buah gue manjat. Lewat roofnya itu kan bisa dibuka tuh, naik, nyelamatin barang, baru keluar lagi. Anjing. Bela-belain sealnya gak kebongkar. Kalau kebongkar kita lebih gila lagi dendanya. Iya. Parah banget sih itu. Wow, gila seketat itu ya. Iya. Di Indo seketat itu gak sih? Gue kan bukan anak hotel kan. Iya, of course tidak. Itu pertanyaan bodoh. Of course tidak seketat itulah. Tapi kalau di Indo soal itu gue penasaran aja. Soal itunya tuh yang datang ngecek tuh ada gak sih di Indo? Kayak datang ngeceknya gitu. Dari Depkes ada. Okay. Biasanya kalau di Indonesia itu yang datang dia dari Departemen Kesehatan ketika kita proses untuk dapat sertifikasi layak sehat. Jadi dia akan cek F&B itu bar sama restoran sama kitchen lah semua. Dan rooms. Kalau rooms itu kayak public facility yang ada di hotel, terus kamar dan lain sebagainya. Itu pasti dicek. Oke. Ada pengecekan. Nah lu kan udah, jadi gue ada yang mau gue tanya tadi kan, gue udah bilang di luar podcast ini. Lu waktu kita kenal tuh lu lagi jadi sous chef ya? Di Hotel Bintang 5 lah. Eksekutif sous chef. Iya, eksekutif sous chef. Nah itu kan udah dikit lagi udah paling atas tuh. Iya kan? Betul. Terus lu kan pindah sekarang ke hotel yang bintangnya di bawah. Iya kan, bintang 4. Iya. Mercure. Biasanya bukan paling anti bro.
Orang hotel tuh gila gue turun bintang. Iya sih. Kenapa? Kalau persepsi pada umumnya kayak gitu. Karena untuk ya achieve di bintang 5 sampai certain position itu memang cukup sulit. Iya, dan lama. Dan lama dan banyak faktor lucknya juga di situ. Selain dari skills, knowledge, experience lah ya gitu. Nah waktu itu gue putusin karena di momen itu gue melihat opportunities untuk gue sendiri untuk growth jadi executive chef itu belum ada. Why? Jadi gue sempat coba within the group dan itu grupnya grup gede ya. Yeah. Ya pada tahu lah pastinya. Ya grup besar lah. Ya grup besar lah, salah satu the biggest international brand lah untuk hotel bintang 5 gitu. Itu gue coba, gue apply di beberapa tempat. Yang pertama itu selalu kepentok dengan apa ya kalau dibilang sih bukan rasis tapi lebih ke mereka itu look into someone more apa ya expat ya, kayak gitu. Jadi dengan apapun yang gue coba, apapun yang gue untuk apply lah ya. Jadi kalau untuk nge-apply di situ tuh ada certain period. Yeah. Jadi lu mesti online. Setelah online nanti lu ada assessment test. Kalau udah lulus assessment test baru lu dapet chance untuk ngomong sama HR-nya. Iya. Kalau HR-nya oke baru masuk ke misalnya kayak gua nanti sama maybe FB director atau operational director. Yeah. Habis itu baru ke GM. Jadi step by stepnya ada gitu. Nah which is setiap masuk ke level GM atau director of operational itu kayak selalu bounce back. Iya, enggak ya kepentok lah ya. Kepentok. Nah jadi dari situ gue merasa kayak mungkin ini belum momennya. Iya tapi lu sebel dong. Gue sih sebel sih. Gue juga pernah loh begitu. Gue ada 2 pengalaman gue kayak gitu. Gue ada daftar. Yang sebel tuh kayak kalau emang lu nyari bule, lu bilang dari awal. Ngerti gak sih? Kan tadi tes, ya kan? Tes dulu, lulus, tes lagi, interview ini, interview itu. Terus terakhir gara-gara ya ras, ya kan, which is adat itu kan sebagian besar itu buat marketing tool kan. Ini lu di restoran? Di hotel? Di restoran. Di restoran, Gue di restoran. Okay. Tapi emang ya itu tadi marketing tool. Kalau misalnya dilihat orang bule kepalanya, itu bakal mengeluarkan certain image apapun itu, ya kan, apapun itu, ya kan. Yang tadi lu bilang kayak emangnya apa yang dia bisa yang gue nggak bisa gitu, kasarnya gitu kan. Gue pernah interview udah lulus di grup besar gara-gara corporate chef dia resign. Oke, corporate chef dia resign. Gue udah interview sampai ketemu bos besar yang terakhir. Oke. Ya sama kayak lu lah. Semua udah bagus, experience udah nggak usah pertanyakan. Pasti bisa, tapi kita nyarinya expat. Karena ini buat figur. Betul. Dia bilang begitu. Betul. Yes, and it's emang ini ya emang ada ini terjadi di Indonesia at least ya. Terjadi padahal di luar negeri lu pasti banyak kenal executive chef orang Indo di mana gitu. Iya. Banyak banget kan. Even kayak temen gue di US pun juga bilang gila di sini orang Indo tuh executive chef hotel di Las Vegas ada beberapa orang Indo loh. Iya. Katanya gitu kan. Iya. How do you feel about that? Kalau gue mau ngomongin itu, it seems to be kayak I'm against the whole culture of Indonesia. Nggak tahu ya, menurut personal gue, menurut pendapat pribadi gue ini, disclaimer on. Jadi culture aja sih. Maksudnya kayak dari nggak tahu ya, mungkin kehidupan gue beda sama lu gitu ya, mungkin ya gitu. Tapi yang gue rasa di lingkungan gue dari dulu, seolah-olah itu kalau misalnya lu are foreigner lah ya gitu ya, mau whatever your skin are gitu ya, itu terlihat selalu kayak oh bagus atau lebih baik. Iya. Kalau lu lihat sendiri, emangnya apa yang bikin mereka itu apa? Apakah nggak suka telat? Misalnya gitu. Ya ini yang kebiasaan orang Indo ya. Yang kebiasaan orang Indo. Apakah orang Indo nih baperan biasanya kalau lagi kerja? Ya kan? Itu ya. Itu the biggest challenge kalau gue bilang di hotel. The biggest challenge. Jadi kalau misalnya gue experience kerja sama orang Itali, Prancis, Inggris gitu.
even dari South Africa, India, Nepal, Philippines gitu ya. Kalau udah masuk industri hotel, misalnya kayak hari ini lu screwed up gitu. Terus I screw you up very badly gitu. The next day is okay. Karena ya memang lu screwed up, makanya you got a shit salah. gitu ya. Gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau di sini masih ada bapernya. Masih ya mungkin bisa dimengerti karena culture kita beda. Iya, of course culture-nya beda jauh. Iya, dan itu yang harus menurut gue sih mulai dibiasakan sih. Kayak Setuju. Ayo jadi, jangan baper. Iya, no hard feeling, no hard feeling. Abis itu udah biasa aja gitu. Kan buat operasional juga kan sebenarnya. Iya, At the end of the day, capek-capek kan buat tamu kan. Betul. Iya kan, betul. and for the business gitu kan. Iya, number. End of the day-nya number. Iya, end of the day-nya number. Untung apa rugi. Iya, how much money do you make gitu kan. Semua orang tutup mata kalau biru tuh bawahnya. Nah, lu sebagai eksekutif chef sekarang, itu kan lu lulusan NHI. Iya. Tadi kita ngomongin. Lu ngeliat gak sih sekolah masak, lu misalnya jebolan NHI atau jebolan Trisakti atau jebolan apa nih PH atau yang mana lagi gitu atau yang sekolah luar negeri gitu, itu lu ngeliat sebagai seorang chef itu dilihat gak sih lulusan masak mana? Kalau di Indonesia, kalau gue personally sih lebih ke personnya ya. Gue kenal nggak attitude-nya seperti apa gitu. Tapi seandainya gitu, gue dapet CV yang gue nggak sama-sama nggak kenal, itu salah satu poin plusnya. Oke. Untuk dinilai. Oke. Oh, oke. Ngefek berarti ya? Ngefek. Jadi kalau rekrutmen di hotel tuh biasanya gini, apalagi gue sebagai chef ya, gue biasanya mouth to mouth. Ya memang apa sih namanya, vacancy itu dipasang. Betul. Di website, cuman at the end gue gak bisa percaya orang yang gue gak tahu dia siapa and so on gitu. Gue hampir 100% staff juga yang gue pernah hire itu kenalan. Kecuali itu dulu waktu gue jadi corporate chef-nya di grupnya Hotel Gunawarman tuh. Iya. Which is itu nyambung juga ke topik yang kita omongin tadi. Jadi bos gue, oke, Ray cari eksekutif chef nih buat hotel. Sofia kan restorannya. Sofia, nah, cari orang bule. Kayak begitu. Yang tadi kita omongin. Iya. Kan? Gua sama F&B director gua, kita yang push. Gue bilang enggak, ini orang Indo. Kita cari orang Indo aja. Dia bilang, ya gua akhirnya kayak, ya dia jelasin juga dari segi marketing dan brandingnya. Orang bule ada image kayaknya ya lebih keren aja gitu dipandang sama tamu luar. Gitu kan. Sebenarnya itu personal opinion dari owner sih kalau gue bilang. Iya dari owner. Iya. Tapi kan dia bos gue gitu kan. Market belum tentu ngomongnya gitu ya. Iya, pokoknya dia bos gue, dia jelasin seperti itu gitu kan. Oke, gue bilang tapi gue yakin gue bisa dapetin orang Indo. Ada orang Indo yang bagus gue bilang gitu. Karena ini konsepnya kan katanya luar negeri banget, konsepnya mau European. Gue bilang kita cari orang Indo yang udah jago bisa masak European. Dan banyak banget. Ya akhirnya ketemu namanya Chef Rofik dulu. Chef Rofik, lu kenal gak? Chef Rofik. Mungkin kalau mukanya lihat mungkin tahu. Dia udah sampai jadi CDP waktu itu dari kayak World 50 Best Restaurant. Itu dia nomor 5 restoran Aqua namanya di Wolfsburg. Yang terkenal chefnya killer banget kalau denger cerita-cerita dia juga. Jadi kayak wah ini chef pasti tahan banting nih. Gue bilang gitu. Akhirnya gue panggil ya itu doang tuh yang dari job ads. Kalau sisanya mah kenalan. Biasanya kalau nyari itu kenalan. Referensi dari orang-orang sekitar lu pasti kan. Dan yang ribet kalau lu dari posisi atas seperti lu sekarang, apalagi di masa sekarang, lagi susah, banyak temen lu yang minta kerjaan. Bener. Kalau pernah gak lu minta kerjaan, akhirnya temen lu nih jadi bawahan lu? Pasti pernah kan? Jadi anak buah. Ada. Nah itu gimana pengalaman lu di situ? Jadi sebenarnya sih gini, maksudnya gue mau sharing keresahan gue juga nih gitu. Memang saat ini pandemi banyak orang di layoff, banyak job vacancy yang hilang lah dari pasaran gitu. Cuman kalau gue lihat sekarang momentumnya itu udah mulai mau bounce back, mau balik. Amin. Ya, amin. Which is ya udah mulai banyak lah gitu opening position dan so on. Nah,
untuk proses orang yang lu kenal dan ngelamar kerja sama lu gitu ya. Jadi buat gua kalau sekedar lu nanya vacancy as a friends through WhatsApp, phone call or whatever gitu ya. Iya. Bro, ada kerjaan nggak? Gini. Oke, nggak masalah sih buat gua. Yang jadi masalah adalah next step ketika lu ngelamar pekerjaan itu. Gitu. Jadi Kenapa emang? ketika lu ngelamar pekerjaan itu lu udah ambil posisi as a professional, not personal lagi. So meaning you need to prepare your CV, you need to send it through email with all the opening and so on. Iya. Yang selama ini gue dapet kebanyakan enggak. Apa? Jadi main nongol aja gitu? Nongol aja, ini CV gue gitu. Nah, lu kebayang nggak kalau misalnya dari ngelamarnya udah kayak gitu, nanti pas kerja bareng, mau kayak, boy kemana lu? Sini dulu bentar gitu kan. Di satu sisi lu memang ya nggak mau ada barrier sama anak buah lu, cuman kan memang posisi lu executive chef, which everyone should respect you. Betul. As an executive chef gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh saat ini masih bikin canggung. Kalau buat umumnya orang gitu. Apalagi lu kenal. Nah, maksud gue ngomong kayak gini adalah it's okay buat lu, gak usah merasa canggung, gak usah merasa kayak wah so professional and so on. Karena memang betul, once you are applying a job, even though it's your dad's, him become your boss. Gitu. Or your superior. Betul. Jadi udah harus lu bisa pilah gitu saat lu proses kerja atau saat di lingkungan kerja secara profesional. Ya lu harus treat atau respect your language, body language and so on as your superior, kalau gue bilang sih gitu. Gitu. Kan dengan cara lu komunikasi ke anak buah lu, itu kan akan dilihat sama anak buah lu yang lain. Betul, dan, jadi contoh kan. Iya, dan staff lu itu kan, gila ada berapa sekarang staff lu men? Dulu waktu masih di yang lama, ya gue bilang aja ya Westin, waktu di Westin itu gue running 250 orang. Iya makanya. Sekarang sih cuman gocap. Terus kalau lihat udah tahu orang Indo, kayak lihat ada orang satu, wah ini anak favorit bos nih. Jangan-jangan pasti begitu, takutnya image-nya kan. Kalau lu so asik sama bos lu gitu. Iya. Yang lain kayak wah nih anak favorit bos nih. Bener. Gitu. Dan itu kan ya elunya yang kena kan. Iya. Pengalaman gua so far kayak teman-teman seangkatan gua atau even orang yang gua kenal and then work together nggak kayak gitu sih. Nggak punya potensi kayak gitu. Justru yang jadi masalah adalah orang yang lu nggak cukup kenal, men. Udah nggak gitu dekat SKS. Iya, gue nggak tahu. Ya maksudnya ya tahu setahu-tahunya gitu. Terus being friend, oke, good, ramah, oke, good. Terus tiba-tiba yang kayak ini CV gue bro, kalau ada gitu. Kayak gimana ya? Dan gue sih sebenarnya nggak ada apa ya, cuman begitu masuk untuk ke dunia kerja, kayak lu bilang, gue terbiasa di hotel, kayaknya something wrong kalau ngelakuin hal kayak gitu. Betul. Kayak kurang etis aja sih buat gue. Jadi gue prefer kalau gue misalnya let's say you're the general manager Ray gitu kan, gue kenal sama lu, we are friends. Tapi ketika gue nanti nanya sama lu, kira-kira ada open executive chef position? Oh iya ada gitu. Then I will make a formal letter, I'm gonna send it to you. Iya, kayak gitu. Sesuai prosedur aja. Iya. Kayak biasa, biarpun lu kenal guys. Iya. Langsung ikutin prosedur, jangan tiba-tiba nongol, udah pakai baju chef lagi. Dulu ada, men. Dulu ada. Jadi gue ditelepon sama security, orangnya udah di depan, yang even gue nggak kenal, dan dia bilang dia disuruh dengan bawa nama chef siapa yang terkenal untuk ketemu sama gue gitu. Seenaknya. Iya, kebayang gak lu kayak gitu? Wadaw sih. Akhirnya masuk gak tuh orangnya? Enggak lah, gue kenal. Gue udah gak usah pulang dulu aja, nanti gue telepon dulu chefnya gitu. Gue minta kayak CV-nya aja. Gak bawa juga CV-nya. Mantap. Gue bilang tinggalin aja CV-nya, nanti gue review gitu kan. Ya gue appreciate lah usahanya dia untuk. Iya. Anjing ngakak. Sekarang tuh kalau mau kerja di restoran, khususnya hotel ya. Ya. Apakah harus food test dulu gak sih? Kalau hotel rata-rata food tasting sih.
apapun itu jabatannya? Sepengalaman gue, waktu di Westin enggak. Karena hotelnya pre-opening stage. Oke. Terus untuk beberapa tempat, maksudnya gini, dulu waktu gue di Westin karena pre-opening stage enggak, tapi setelah opening kita ngadain food tasting untuk semua position, even chef de cuisine. Oh gitu, nggak Ya. bisa kayak cook gitu? Kalau cook, Kalau leader udah pasti. ya. Kalau leader biasa udah pasti. Kalau cook gitu, food test juga. Kalau cook sih sebenarnya cuman food taste itu cuman kalau gue bilang sih formality doang. Karena ya lu udah tau lah experience lu yang lu cari untuk seorang cook seperti apa, cuman hanya dilihat aja sih. Ya, mungkin maksudnya, lebih lihat kayak cara kerjanya kali. Betul, teknik betul. kebersihan gitu. Ya Rapi, gitu, gitu. attitude. Iya, Jadi kalau misalnya hanya interview biasa kan mungkin lu gak bisa ngelihat. Gitu. Karena ngomongnya formal segala macam, tapi begitu dilempar masuk ke dalam kitchen, lu harus berinteraksi dengan orang yang gak lu kenal, and so on gitu. Kadang tuh ada gitu, misalnya CDP gitu ya, suruh food tasting. Terus masuk di kitchen, terus kayak, lu siapa? Gue cook di sini, ambilin gue ini dong. Itu tuh bisa kelihatan gitu. Oke, attitude-nya. Iya, jadi dia merasa gue apply as a CDP, terus ada orang-orang di situ yang DW trainee gitu. Iya gitu. Modelnya kayak gitu. Nah, kalau gue sih ngelihatnya hanya untuk itu aja. Nah, itu ya, gue sorry nih gue bilang ya, itu salah satu alasan gue gak demen kerja di hotel. Ya, struktural banget ya. Strukturalnya tuh kelihatan banget. Biarpun hotel yang gue kerja, itu tuh gak begitu. Enggak disuruh-suruh kayak, lu training kan? Gitu. Lu training kan di sini gitu kan. Lu cook kan, gue sih enggak. Tapi itu kelihatan banget. Iya kalau sih. kelihatan banget. Dan dulu yang di pikiran gue, kalau misalnya di atas gue gak resign, di atas gue gak pensiun, which is itu ya susah naik kalau gue. Dan karena hotel yang gue kerjain itu cukup nyaman lah. Maksudnya kayak area lingkungan kerjanya nyaman gitu. Orangnya asik-asik gitu. Udah kayak temenan profesional. Servisnya besar gitu kan. Terus ya gue lihat dulu eksekutif chef gue pensiun. CDC. Bukan eksekutif, CDC pensiun. Which is dia udah tua. Pensiun, nah terus sous chefnya naik. Woi akhirnya jadi CDC. Gue lihatnya, ya gue masih bawahan kan. Gila. Berapa belas tahun tuh dia nungguin pensiun. Gitu. Kayak kutukan ya. Kayak gitu, iya. Selain itu ada alasan lain lu lebih suka di hotel daripada di restoran? Jadi kalau misalnya ngomongin hotel, tadi yang lu bilang gue bahas sedikit, kenapa kok ada kayak struktural banget sih gitu. CDP, demi chef, komi, trainee, DW dan sebagainya gitu ya. Komi A, B, C. Iya biasa suka ada kayak gitu. Jadi hotel itu kan kalau dilihat itu dia ada yang namanya career development tuh, nyambung sama yang lu bilang tadi. Nah untuk adanya career development itu harus ada posisi. Nah betul. Posisi ini harus ada fungsinya masing-masing. Jadi kenapa harus struktural? Kalau gue biasanya bukan gue sombong ya, bukan gue nggak mau gue ngomong sama komi rakyat jelata gitu. Males gue gitu, enggak, bukan kayak gitu. Jadi kita harus menjalankan fungsi masing-masing. Betul. Misalnya kayak gue executive chef nih atau executive sous chef. Nanti di bawah gue ada pastry chef, banqueting chef, chef de cuisine, specialty chef. Itu setiap pagi kita meeting. And then kayak gue ngasih instruksi lah. Hari ini ada apa, terus VIP-nya siapa, food cost berapa, and so on lah. Nah itu kita sebar ke dep head masing-masing. Nah dari dep head baru dia nanti ada section briefing. Ngomong sama sous chef sama CDP-nya. Nah baru nanti CDP-nya akhirnya ngasih instruksi untuk komi dan lain sebagainya. Iya betul. Gitu. Oke. Jadi kalau di restoran, karena skupnya kecil kan. Hanya satu outlet. Betul. Jadi dari atas sampai bawah rata. Lebih ke bonding gitu. Iya. Nah sedangkan di hotel, dia kan kayak satu hotel tuh bisa kayak 6 outlet. Yes. 7 outlet belum gitu kamar. kan. Belum kamar. Belum gitu. meeting room. Nah. Iya kan, belum ada acara. Wedding. Betul. Gila. Lu paling gila wedding berapa banyak lo di pengalaman lo? Bukan wedding bro. Balapan kuda. Balapan kuda. Jadi waktu gue di Dubai itu ada kayak
Olympic race gitu untuk horse race. Oke. Horse race lah. Ya. Horse racing gitu. Jadi dia itu pre-opening untuk event ini di padang pasir. Baru nanti hari H balapannya adalah di stadium balapan kudanya gitu. Jadi di padang pasir itu semua padang pasir. Nggak ada apa-apaan. Jadi dia bikin kayak seremonial gitu di tengah padang pasir. Terus dibikin podium. Terus dia bikin kayak buffet sama outlet sama stall mengelilingi itu semua. Kitchennya masak di hotel, bawa ke sana. Aduh ribet banget. Gitu. Itu 11.000 bro. Buset. 11.000. Waktu itu gue in charge di sushi. Sushi. Jadi dulu gue sushi chef di sana. Bawa ke gurun tuh sushi itu. Bawa ke gurun. Bikin di hotel, bawa ke gurun. Jangan sedih. Matang gak tuh sushi? 5 hari ngerjainnya. Iya gila, iya. 5 hari ngerjainnya. Jadi lu masak nasi, abis itu di chill semua, atau even di frozen gitu. Baru pas 2 hari sebelumnya kita ngebentuk. Ngebentuknya di hotel apa di gurun? Di hotel. Oke. Baru setelah selesai kita cover, naik ke truk, bawa ke gurun, turunin, setup di sana. Iya, yes. Dari pagi sampai besok paginya lagi baru. Capeknya. Iya. Itu 11.000 gue ngalamin paling gede. Gila, gue rekor gue 7.000. 7.000 itu meritannya Nia Ramadhani dulu. Oke. 7.000. Jadi dibagi 2 hari. Jadi satu 7.000 itu 7.000. So ya total 14.000 lah. Iya, satu 7.000. Itu gua 4 hari gua nggak pulang. Stallnya gila sih itu ya. Gua mainly job gue itu ngedibon kambing guling. Jadi kambing gulingnya dimasak whole, operasional tuh gede-gede masukin dibon. Gue dibon, habis itu kayak ini harus ada yang ngebakar sate marangi nih. Hanya gue udah kayak jangan gua. Karena gila ribuan sate di depan grill berjam-jam gitu. Pasti. Jangan gua. Ray, tolongin Ray. Aduh anjing, ngegrill gua. Jadi kan di grill half cook, habis itu di finish di sana di stall. Iya, biar gak kelamaan juga kan. Gila men. Berapa belas ribu tusuk itu. Satu orang kan misalnya 2 tusuk, 3 tusuk gitu. Biasanya di hotel udah diporsin. Gila itu gue ada sehari di sana gue kurus lah. Gak putus ya? Iya gak putus. Terus kayak terakhir udah kelar nih semuanya terakhir ngegrill marangi. Di hari keduanya. Terus katanya oke, yang bantuin jaga booth deh biar lu dapet tip nanti. Gitu. Gue gak kuat. Gak kuat gue udah jalan udah pincang, kaki udah jempol semua berasa. Chef gue, ini lu gak mau nih dapet tip lu ntar dari atas. Gue mau pulang chef. Gak kuat gue bilang. Gila, capek itu rekor gue. Itu memang ya lu kalau balik lagi kalau ngomongin hotel. Serunya di situ. Most of the revenue gitu ya, sebenarnya dia paling besar itu datangnya dari banqueting. Yes. Kenapa dari banqueting? Karena dia food cost-nya paling kecil, terus profitnya paling gede, terus sudah ketaker. Jadi kalau kayak restoran kan lu depend on reservation atau depend on how you forecast. Weekdays, weekend itu beda gitu. Tapi kalau wedding kan biasanya banquet event ordernya tuh dia udah muncul 3 hari sebelumnya. Or even seminggu sebelumnya gitu. Jadi kenapa di situ dia money maker yang benar-benar gede di situ. Banket gitu. Itu emang benar money making hotelnya dari situ. Dari situ. Nah ini lagi pandemi begini bagaimana? Hotel lu kan jadi itu kan apa? Hotel karantina. Karantin ya buat karantina. Gimana pengalaman? Itu pengalaman baru pasti. Pengalaman baru banget. Pengalaman baru banget ya. Jadi kalau gue lihat mungkin bukan gue doang pandemi sekarang ya buat semua chef lah. Kita nggak ada yang experience before gitu. No. This kind of situation kan. Ya jadi yang gue lihat sih untuk saat ini semua hotel mati. Semua hotel tutup, even banqueting apa tergantung dari government lah. Ada event 100, gak bisa makan di tempat. Iya betul. Ada wedding gak bisa ini cuma akad doang. Habis itu bawa pulang makanannya gitu. Jadi it's totally different game lah kalau buat gue. Nah yang gue merasa beruntung banget karena gue di Jakarta. Nah di Jakarta itu satu-satunya pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Gitu. Jadi daerah lain tuh nggak boleh. Oh oke. Hanya dari Jakarta, even Bali atau mana gitu, Medan. Mungkin laut ada lah ya, cuman gue nggak tahu gitu. Cuman untuk pesawat udara, untuk
pekerja asing yang dari luar ke sini atau even ya family atau apa itu semua dari Jakarta. Nah, syarat dari pemerintah untuk masuk ke Indonesia ini dia harus melakukan karantin program. Ya. Nah, karantin program itu jadi dia udah kalau sekarang sih vaksin ya. Terus dia udah PCR test dan dinyatakan negatif baru bisa diterbangkan. Masuk ke Indonesia, lu harus tinggal di hotel lagi selama 7 hari. Oh 7 hari. 7 malam. Oke. 7 malam 8 hari. Tapi itu termasuk oke sih. Kalau lu ke Korea itu 2 minggu men. Iya. Singapura gue juga 2 minggu. Singapura, Korea, setahu gue ya 2 minggu. Gitu. Gimana tamu-tamu karantina itu? Tamu-tamu karantina itu kan istilahnya dia di sana udah karantin. Masuk ke sini karantin lagi. Jadi dia sebenarnya ya dia bosen kan. Dia punya demand yang lebih tinggi jadinya gitu untuk makanan gitu. Jadi lu bener-bener istilahnya makanannya fine gitu. Cuma karena dia bosen jadinya udah gak enak gitu. Your food is sucks gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi lebih banyak komplain karena ya memang situasinya mereka gitu. Iya mereka juga kali dikurung gitu kan. Mentally unhealthy kan mereka seperti itu kayak gitu. Jadi ya gue lebih kalau saat ini how to communicate dengan guestnya, how to be like lebih ke ngelihat sih tamu-tamu ini dari mana, terus kita bisa provide comfort food buat dia, bukan yang fine dining, bukan yang very fancy lah kayak sekarang gitu ya, tapi lebih more into kalau untuk yang quarantine itu comfort food yang istilahnya ngebantu dia calm down sih. Relate to them juga ya, misalnya dari US ya lu kasih makanan-makanan US. Iya. Kecuali biasanya kalau yang adventurer tuh kayak misalnya dari US, don't give me those kind of stuff, man. I'm eating the whole my life. Okay. What do you have here gitu? Biasanya makanan gitu. Ya. Tapi ya gue mikir juga nggak pedes-pedes juga, man. Ini another problem kan. Waktu karantina itu, apakah harus di kamar atau boleh menggunakan fasilitas hotel seperti biasa sih? Tidak boleh. Oh nggak boleh. Peraturan dari pemerintah dan ditegaskan sama PHRI itu tidak boleh menggunakan hotel facility. Oke. Gym, kolam renang nggak boleh. Jadi ya lu kebayang kan, lu 1 minggu 7 malam gitu, 7 malam 8 hari, lu cuma di kamar, mentok Netflix, video call. Ya kalau lu punya saham trading, habis itu lu ngapain gitu. Oke, jadi banyak dong custom menu banyak. Abis itu yang kayak kita coba create something lah gitu. Tergantung sama profile tamunya seperti apa gitu. Misalnya kayak orang yang health concern gitu. Ya kita bikinin, kadang gue tulisin gitu. This is only 600 calorie, no worries. Gitu. Oh, karena lo ngerti itu anak Henhai. Ngitung kalori tadi. Dulu belajar, setahun ke belakang tuh gue kayak diet lah. Oke. Gitu, ngurangin berat badan lah gitu. Karena iya lo olahraga mulu di sosmed kan. Udah overweight bro, 90 kilo. Masih tapi kayak segini-segini aja waktu terakhir kita ketemu itu ya. Iya. Itu tuh udah antara 87, 89, 90 gitu. Lo ngapain aja? Makan men. Enggak, bukan. Olahraganya ngapain maksud gue. Makan udah pasti. Enggak, kalau sekarang awalnya gue lari. Karena menurut gue itu yang paling gampang. Dan gak bosen. Gue tuh jadi kalau yang namanya olahraga statik gitu bosen gue gitu. Jadi gue lebih more kayak games, basket atau sepak bola, futsal gitu. Dan gue waktu itu kan ngeliat pandemi kan. Pada saat pandemi gak mungkin dong, basket sama gue. Gila banget. Akhirnya yang ada ya memang jalan sepi, gue tiap hari lari. Lari muter-muter, jadi targetnya itu sehari 5-8 kilo. Oke, wow. Daily. Lari tuh? Lari, jadi yang awalnya gue cuman kuat lari 600 meter. 600 meter lari udah anjir gak kuat, ampun. Terus paksain tiap hari. Sampai best ininya gue sih 10K sih non-stop, nggak pakai istirahat. Wah, iya, gue tuh juga gue lihat lu lari, teman-teman gue kan banyak yang chef itu mulai olahraga kan, punya waktu. Mumpung. Iya. Karena kan chef biasa alasannya olahraga, aduh mana sempet gue gitu. Capek. Kan. Iya capek, udah seharian berdiri gitu. Kan. Lari sih gue gak kuat sih. Gue jalan tiap hari. 5 kilo juga tapi jalan. Lari ini gue sakit.
Iya. lutut gue sakit. Sebetulnya Besokannya. lari itu nggak disaranin untuk yang overweight ya, especially yang obese Iya. gitu. Yang lebih disaranin tuh naik sepeda. Oke. Jadi Iya. lutut lu nggak jadi tumpuan utama. Bener, gitu. lutut gue sakit banget besokannya. Pasti. Habis itu malah duduk doang 3 hari. Ya, Nanti bengkak malah tambah males. Ngapain lagi di rumah kalau nggak makan? Apalagi udah kerja di rumah gini. Iya. Aduh. Nah, what's next nih for Chef Danny Boy ini? Kayaknya gue coba untuk mau balik lagi ke 5-star hotel. Jadi awal karir gue aim my goals gitu. I have to be a executive chef in a 5-star property. Mantap. Udah ada belum sih orang Indo yang jadi 5-star di? Ada. Executive chef di 5-star, ada ya? Ada. Kalau maksudnya orang Indonesia jadi executive chef di 5-star hotel di Indonesia gitu kan? Iya. Ada. Oke, bagus kalau begitu. Kalau nggak salah di JW Marriott Surabaya, itu lokal. Oh, that's nice, ya. Yeah. The Westin Surabaya, itu juga lokal kalau nggak salah ya. Hermitage. Oke, ya berarti udah ada beberapa. Ya berarti sudah mulai terhapus tuh culture jelek itunya. Iya. Jadi makanya gue bilang tergantung dari ownernya gitu. Biasanya owner itu kalau ngelihatnya prestige, kalau ngelihatnya marketing, dia bakal ambil expat. Iya. Which is buat gue nggak salah. Gitu. Tapi kalau dia more into practical kayak operasional, dealing dengan bawahan lu, and then lu ngelihat profitability-nya. Yeah. Karena tendensi untuk kalau gue sebagai orang Indonesia, gue nggak ngelihat how important untuk dapat high quality ingredients tapi dari luar negeri. Iya. Nggak terlalu ini gitu. Kalau misalnya untuk foreigner atau untuk expat kan dia terbiasa dengan seasonal. Jadi ya kalau lagi season ini gue bawa dari luar gitu. Betul. Jadinya sesuai dengan seasonnya. Cuman kan baik lagi di sini kan Indonesia ya. Iya, lu mau masak season apa buah doang paling yang lu bisa mainin. Yang di Indonesia ya iya. gitu. Iya kalau di Indo. Kalau di luar kan udah jelas emang ada seasonnya. Ada dan memang culture-nya kan gitu. Kalau di Indonesia kan beda. Iya. Beda, culture-nya beda. Jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek. Cuman ya kalau adoption-nya dari si ownership-nya itu untuk food cost yang terus profitability-nya yang lebih tinggi gitu. Ya operasional lah. Operasional, iya benar. Betul. Ya kita ngomong begini karena kita orang operasional. Betul. Kalau kita ngomong marketing beda kali. Iya. Jadi lebih ke sana sih. Jadi kalau misalnya ngelihat kayak 5-star hotel di Gatot Subroto lah gitu atau SCBD itu kan rata-rata expat. Dan lu udah tahu karakteristik mungkin makanannya seperti apa, foie gras, whatever lah gitu yang foie gras pakai raspberry puree di atas roti gitu kan udah pasti. Yos gitu kan. Mushroom zupa soup. Sup favorit. Sup favorit Indonesia, mushroom zupa soup. Ya. Kalau yang lokal kan more into kayak sop buntut, otentik gitu. Iya. Nasi gorengnya yang otentik juga. Different approach sih. Gitu. Jadi kalau misalnya let's say lu jualan foie gras kan memang lu untung. Tapi kan marginnya gak gede. Karena memang foie grasnya mahal. Iya gitu. Betul. Kan gue tanya, lu kalau makan buntut di hotel berapa? Mahal juga. Mahal juga kan. Tapi bahannya murah. Nah profit marginnya lebih gede jadinya gitu. Jadi kalau mindsetnya cuan, sebenarnya orang Indonesia beberapa chef, ya gue gak ngomong semua gitu ya, dia capable sih, more than capable gitu. Gue yakin more than capable gitu ya, tergantung ya tadi lah, tergantung mau diarahin kemana marketingnya atau apanya. Nah betul. Kalau gue jadi pembela nih ya, yang kalau sebagai owner nih, mungkin kacamatanya ya, lu big brand hotel, misalnya executive chef lu orang Indo, banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, bener gak kalau gue bilang begitu kan? Kalau misalnya mau jadi marketing, tapi ia mau jadi figur di brand yang sudah mendunia, tapi bahasa Inggris lu belepotannya seampun-ampun. Kalau misalnya ada representasinya bos besarnya lagi datang misalnya, nggak bisa ngomong. Nah itu yang bikin malu.
Bener gak? Karena bahasa Inggris lu Bener. bagus dari pengalaman lu di Iya. di luar negeri kerja ya. Tapi kan gak semuanya kan. Iya. Kadang yang ada yang udah tinggal kerja di kitchen bertahun-tahun kagak bisa ngomong bahasa Inggris. Betul, Iya. betul. Ya, salah satu skill yang Harus lah, apalagi sekarang. cukup penting ya buat di hotel ya. Nah, karena lu ngomong gitu, salah satu syarat masuk hotel biasanya itu ada interviewnya pakai bahasa Inggris. Cuman bukan yang kayak kalau sekarang dibilangnya apa? TOEFL sih. gitu, Sekarang apa sih? sertifikat. Apa sih itu namanya? IELTS. Enggak Sertifikat enggak perlu. nggak perlu sampai segitunya. Cuman basic communication aja sih gitu. Jadi introduce yourself, hobi, terus why do you want to be a chef gitu. Short story long lah. Cuman kan harus ada, memang cukup penting dan biasanya kalau di brand internasional, standar internasional itu kan guidance-nya banyaknya dalam bahasa Inggris, walaupun ada yang sudah di Indonesiakan tapi nggak semua. Itu kan untuk level manager ke atas otomatis lo harus ngerti minimal. Iya udah pasti lah. Iya kan? Ya udah pasti. Nah itu juga salah satunya. Iya. Ya kan? Karena ya operasional gue yakin sama expat kita nggak beda jauh kalau emang orangnya bagus. Betul. Gak semua expat itu payah atau operasional cuma duduk doang, enggak. Bagus juga operation ada. Seperti halnya orang Indo. Ya. Ada yang kerjanya benar, ada yang kerjanya males-malesan. Betul. Sama semuanya. Tapi ya kalau salah satu karena akan jadi figur dan marketing tool juga, ya bahasa Inggris nggak bisa diganggu-gugat. Gitu. Iya. Kayak udah it's a must aja sih. Even untuk kayak negara Prancis gitu atau Jerman. Iya. Yang memang dia proud dengan bahasanya gitu, tetap aja sih. Iya, betul. Harus pakai Inggris juga ada gitu. Bener. Apalagi udah executive chef hotel. Oke, Chef Danny Boy. Semoga dreamnya langsung tercapai nih. Amin. Bisa naik bintang lagi ya. Thank you banget udah datang ke podcast kita. Kita dapat banyak insight ya guys soal hotel dan how it works. Dan juga tentang sekolah masak terbaik di Indo. Kalau kata Chef Danny. Alma mater cuy. Semoga sukses semuanya dan buat bisnis catering lu juga ya. Thank you Ray. Namanya apa deh? Kita sebutin dulu bisnisnya. Namanya Pawon Menak. Pawon Menak. Tapi belum ada guys Instagramnya. Nggak sempet Executive Chef Hotel. Biasanya masak doang men. Kalau nge-branding marketing aduh. Lu selain bahasa Inggris yang penting zaman ini Instagram juga. Iya nih gue harus belajar kayaknya ya. Iya. Gue juga lagi belajar. Yoi. Thank you banget guys udah dengerin podcast kita kali ini. Hopefully bisa menginspire dan entertain all of you guys. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast. Yang belum subscribe, kita ada di YouTube. Kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Lihat sini. Sorry. Oke. Follow Instagramnya Chef Danny Boy Gunawan ya. Ada di mana Instagram lu? Nama lengkap gue Danny Boy Gunawan jadi satu. Oke, nanti gue kasih di description-nya. Boleh kalau nanya-nanya inspirasi, nanya-nanya loker, lowongan kerja boleh juga, tapi tadi ikutin prosedur. Nah. Jangan nongol. Jangan tiba-tiba datang ya. Oke guys, we'll see you next time. Bye-bye. Thank you.